Fatur dan Salwa, dua mahasiswa yang kritis menyadari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Cerita ini menyoroti pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan menyuarakan aspirasi masyarakat kecil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Pancasila. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak luput dari Pancasila, karena Pancasila menjadi pedoman bagi kita. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kepada saya bagaimana pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu, menurut saya nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan bagi setiap kebijakan pemerintah. Betul Bu, apa kata Fatur, tetapi seringkali kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Oke, setelah kita mendengar penjelasan dari teman-teman kalian, Ibu ingin kalian diskusi mengenai materi kita hari ini yaitu Pancasila. Menurut Fatur, sejauh mana sih kebijakan pemerintah dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Sebenarnya udah bagus sih, tapi ada beberapa aspek-aspek dalam kebijakan pemerintah yang sepatutnya harus kita perhatikan. Dari percakapan ini, Fatur dan Salwa mulai berpikir untuk mengambil langkah nyata dalam memperjuangkan suara rakyat. Kenapa kebijakan ini malah menimbulkan banyak protes ya? Oh ya, masuk. Ya, silakan duduk. Jadi gini Pak, kami ingin berbicara tentang kebijakan baru yang Bapak buat. Banyak masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang merasa diabaikan Pak. Baik. Betul Pak, apa kata Fatur, kebijakan-kebijakan ini tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama di keadilan sosial. Banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang hanya menguntungkan, tetapi merugikan masyarakat tertentu juga. Saya memahami keluhan kalian, tapi saya mendapat tekanan dari atasan, jadi saya harus mengambil keputusan dengan cepat. Sia-sia bentur kita kesini, suara kita tidak dengar sama Bapak itu. Kalau pemerintah tetap nggak mau dengerin kita, barangkali kita butuh ngambil langkah lain. Bagaimana kalau kita berdiskusi dan bersatu sama warga-warga lain? Mungkin dengan kita bersatu, suara kita lebih kuat dan dapat diterima oleh Bapak itu keluh kesah kita. Oke, itu ide bagus. Kami mengumpulkan Bapak dan Ibu di sini untuk membahas kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Kami ingin mendengar pendapat dari kalian. Justru kebijakan pemerintah saat ini menyulitkan usaha-usaha kecil kami. Usaha kecil semakin terhimpit. Harga bahan pokok semakin naik. Kapan pemerintah akan berpihak pada rakyat kecil? Tenang semuanya, kita harus bersatu. Saya setuju dengan ide membuat petisi ini agar suara kita lebih didengar. Kami para petani semakin sulit mengelola tanah dikarenakan peraturan pemerintah yang sangat tidak jelas. Saya dan Fatur akan membawa hasil diskusi kita ini kepada Pak Rifai. Mari kita usahakan suara kita agar didengar oleh pemerintah. Apakah saya terlalu fokus pada aturan dan lupa pada keadilan bagi rakyat? Ini bukan yang diajarkan oleh Pancasila. Pak, kebijakan ini sangat mengganggu usaha-usaha kecil kami, Pak. Kami perlu kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tidak ada keadilan jika harga terus naik. Kami membuat petisi dan berharap suara kami bisa didengar. Baik, saya mendengarkan kalian. Sebagai kepala desa, saya berjanji akan mengambil kebijakan yang bijak dan mendengarkan suara kalian. Kami semua berharap agar pemerintah selalu mengutamakan Pancasila sebagai dasar kebijakan. Mari kita sama-sama membangun Indonesia ini lebih adil, agar kesejahteraan kami itu terjamin. Inilah kekuatan nilai-nilai Pancasila.
Jika rakyat bersatu, keadilan dan kesejahteraan bisa diperjuangkan bersama. Semoga suara rakyat akan menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemerintah yang akan diambil.